Hukmuha sunnatun, adapun hukumnya salat Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah sunnah, ya. Bal hiya afdalun nawafil, bahkan dikatakan salat Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah seafdal-afdalnya salat sunat, ya. Waqila, bahkan dikatakan innaha fardu kifayatin, salat Id itu adalah hukumnya fardu kifayah, bukan lagi sunnah. Jadi kalau tidak dilaksanakan semuanya dosa gitu. Wa indal imami Abi Hanifah wajibatun, dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah salat Id itu hukumnya wajib, ya. Ya, di sini ada khilaf, ya. Imam Abu Hanifah ini salah satu mazhab yang 4 yang sekarang diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia, ya. Dari salah satu 4 mazhab itu, karena 4 mazhab inilah yang terselamatkan lah gitu. Dulu banyak mazhab dan mujtahidin mutlak juga banyak. Cuman hasil pemikirannya itu tidak sempat dilanjutkan oleh santri-santrinya, sehingga enggak tertulis, enggak lengkap lah gitu, ya. Nah, yang dan terselamatkan itu adalah 4 mazhab ini. Karena itu di dunia hampir boleh dipastikan sebagian besar umat Islam itu kalau enggak mazhabnya Syafi'i seperti Indonesia, Hanafi, kalau enggak Maliki, kalau enggak Hambali dan sebagainya. Karena itu kitab-kitabnya paling lengkap dan penerus-penerusnya juga banyak, ya. Jadi kalau tanpa itu orang susah nanti. Ibadah kalau tidak melalui mazhab nanti bisa kacau, ya. Harus ada yang kita ikutin gitulah, ya. Nah, di sini masalah salat Id aja Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Sementara Imam Syafi'i mengatakan itu hanya sunat muakkad. Waktuha, adapun waktu salat Id itu adalah min tulu'is syamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri, yaitu awali min Syawal wa min yaumi Idul Adha al-ashiri min Dzulhijjah. Waktu salat Id, kalau salat Idul Fitri itu dari mulai terbitnya matahari sampai dengan gelincirnya matahari. Jadi dari mulai pagi sampai zuhur, ya. Itu disebut waktu untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Idul Fitri yaitu pada tanggal 1 bulan Syawal, selesai bulan Ramadan masuk tanggal 1, disitulah kita melakukan sholat Idul Fitri. Adapun kalau sholat Idul Adha pada tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk min asyuril hurum, ya, arba'atun hurum. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sunanuha, adapun terkait dengan salat Id ini ada beberapa kesunatan. Yang pertama disunatkan takhiruha ila antartabi'a qadra ramhin. Walaupun setelah terbitnya matahari sudah boleh mengerjakan sholat sunat Id, tapi sunnahnya kalau bisa menunggu kira-kira matahari naik seukuran 1 tombak, sekitar 1,5 meter. Kalau dihitung menitnya sekitar 14 menit, 10 menit lewat lah, ya, itu sunnahnya. Jadi jangan pas terbit udah boleh dikerjakan, tapi disunatkannya diundur sedikit gitu. Fi'luha, cara mengerjakan salat ini itu adalah bil masjidi, kalau bisa di masjid.
jangan di lapangan. Inittasa'a, kalau itu masih muat, ya. Kalau masih muat masjidnya dipakai untuk sholat berjamaah, maka sebaiknya di masjid, karena dapat pahala double, pahala sunnah i'tikaf dan seterusnya, ya. Dan dari rumah juga kalau kita niat sholat di masjid dapat pahala, langkah kita itu dapat pahala. Bahkan kalau kita mandi disunatkan mandi sunat untuk pergi ke masjid, banyak faedahnya, ya. Wal illa, dan kalau tidak muat masjidnya fi ghairihi, boleh di tempat selain masjid. Fatakifu al-huyailu bibabil masjidi yasma'nal khutbata, dan wanita-wanita yang atau ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang sedang haid itu kan haram sholat, tapi tetap disunatkan untuk keluar dari rumahnya dan mendekati ke tempat sholat id itu. Kalau di masjid jadi di luar masjid gitu. Untuk apa? Yasma'nal khutbah, agar ibu-ibu juga bisa mendengarkan khutbah id gitu. Sunnah, ya. Yang ketiga, ihya'u lailatihima bil ibadah, memperbanyak atau menghidupkan malam-malam takbiran. Kalau kita bilang malam takbiran, baik malam takbiran untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Sebab dikatakan ada 5 malam yang tidak akan ditolak apabila kita berdoa kepada Allah. Di antaranya adalah berdoa di malam Lebaran itu.